Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Telekomunikasi Politeknik Negeri Jakarta. Saya Aryo Tomo. Saya Fira Mutiara Melia. Saya Hazuna Mazhar. Jadi tujuan kita membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pengganti UAS dari mata kuliah praktikum pengolahan sinyal digital dengan dosen Pak Edward Adiputra. Ya, pada tugas kali ini kita akan membuat suatu aplikasi atau program berbasis GUI MATLAB. GUI itu sebenarnya adalah merupakan sebuah graphical user interface yang dibangun dengan objek grafik seperti tombol, kotak teks, slider, menu, dan lain-lain. Aplikasi menggunakan GUI umumnya lebih mudah dipelajari dan digunakan karena orang yang menjalankan tidak perlu mengetahui perintah yang ada dan bagaimana kerjanya. Nah, pada tugas kali ini kita akan membuat program GUI yang berjudul Kurva Respon Frekuensi dan Normalisasi LPF tipe Chebyshev dan Butterworth. Untuk flowchart cara kerja programnya, nah inilah cara kerja programnya. Pertama kita mulai di sini merupakan kita buka program GUI-nya yang udah kita buat. Setelah kita buka, kita memasukkan parameter-parameter input. Di sini ada 4 parameter input, yaitu masukkan banyaknya order. Lalu ketika sudah memasukkan banyak order, kita memasukkan nilai gain. Setelah itu kita memasukkan nilai frekuensi cutoff. Setelah itu masukkan nilai frekuensi sampling. Nah, setelah itu kita baru memilih metode apa yang mau kita eksekusi filternya. Di sini kita menyediakan 2 option, yaitu Butterworth dan Chebyshev. Jika kita memilih metode Butterworth dari parameter yang di atas, maka ketika kita mengeksekusi Butterworth, hasil eksekusinya akan muncul dan kurva respon filternya pun akan muncul. Tapi jika tidak, maka kita dapat memilih Chebyshev. Metode Chebyshev yang kita pilih dan hasil eksekusi dan kurva respon filternya maka akan muncul. Setelah itu selesai. Nah, inilah adalah tampilan dari GUI yang akan kita buat dengan judul Kurva Respon Frekuensi dan Normalisasi LPF tipe Chebyshev dan Butterworth. Di sini ada opsional untuk pemilihan tipe filter apa yang kita akan eksekusi dan banyak parameter. Nah, di sini adalah gambar kurvanya nanti setelah kita eksekusi, di mana kita membuat program ini dengan tujuan pertama untuk melihat kurva respon frekuensi dari LPF tipe Chebyshev dan Butterworth. Yang kedua, melihat perbedaan dari LPF tipe Chebyshev dan Butterworth, di mana dengan perbedaan yang kita lihat, kita bisa membandingkannya dengan cara mengubah-ubah banyaknya order, nilai gain, frekuensi cutoff, dan frekuensi samplingnya. Ya, selanjutnya setelah kita membuat tujuan dan flowchart dari aplikasi yang kita ingin buat itu, selanjutnya kita tentukan layout yang kita inginkan seperti apa. Nah, di sini kita udah membuat layout yang kita inginkan dan yang akan kita gunakan nanti. Oke, setelah MATLAB terbuka, selanjutnya untuk mengetahui komponen-komponen apa aja yang digunakan, di sini kita juga udah ngelis apa aja yang kita gunakan. Yaitu pertama kita menggunakan 10 buah static text, di mana static text ini adalah untuk menampilkan teks dan tulisan aja. Selanjutnya kita menggunakan 4 buah edit text. Edit text ini digunakan untuk memasukkan atau memodifikasi suatu teks yang kita input. Selanjutnya kita menggunakan radio button. Radio button itu digunakan untuk memilih dan menandai satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Selanjutnya kita menggunakan push button. Push button ini digunakan untuk
berupa untuk kontrol berupa tombol yang akan ditekan yang akan menghasilkan tindakan jika diklik. Selanjutnya kita juga menggunakan aksis, di mana aksis ini menampilkan sebuah grafik atau gambar. Dan yang terakhir adalah button group. Button group ini bertujuan untuk mengelompokkan kontrol-kontrol yang berhubungan. Nah, selanjutnya di command window-nya kita tulis guide with. Nah, di sini kan tadi kita udah bikin aplikasinya. Ya udah, kita open aja. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, contoh dari static text itu ini, tulisan kurva, respon frekuensi, dan normalisasi LPF tipe Chebyshev dan Butterworth. Nah, static text itu ada di sini nih. Ini static text. Kalau kita mau buat baru, misalnya kita klik, terus kita klik di mana kita mau nulis. Nah, karena kita udah nulis di sini, kita klik aja. Nanti di sini bisa kita atur fontnya mau warna apa, ukuran teksnya mau kayak gimana. Nah, karena yang kita inginkan itu tadi ukuran teksnya itu kita udah ganti jadi 13,99 14 lah ya, 14. Nah, terus di sini tuh ketebalan fontnya itu kita ganti jadi bold biar lebih kelihatan lah, karena ini judul kan. Selanjutnya tulisannya kita ganti menjadi warna biru. Kalian klik aja misalnya kayak gini, misalnya mau ganti. Kalau untuk mau ganti itu ada optionnya. Nah, selanjutnya untuk menulis kurva respon frekuensinya itu kita klik di string. Nah, kalian ganti aja di sini, kalian mau tulis apa gitu. Nah, jadi yang static text itu yang ini, terus banyak kode, gain, frekuensi cutoff, frekuensi sampling, dan dB. Terus nama kelompok juga ini pakai static text. Sama gambar kurva juga. Pokoknya ada 10 kan tadi. Selanjutnya 4 edit text. 4 edit text itu ini nih yang kotak-kotak ini. Nih, edit text itu misalnya kita klik yang ini. Nah, di sini tuh edit textnya, stringnya kita kosongin karena di sini kan kita mau ganti-ganti inputnya berapa. Terus ukuran fontnya itu 12. Terus tebalannya normal. Selanjutnya itu ini ada dua buah radio button. Ini radio button tuh ini. Jadi radio button itu untuk memilih atau menandai satu pilihan dari beberapa pilihan kan. Nah, di sini kita cuma ada 2 pilihan. Jadi kita klik. Sini sama sih font size-nya 12, terus tebalannya juga normal. Nah, sama kalau kita mau ganti tulisannya itu di string. Ya, kita tulis misalnya Butterworth gitu. Oh ya, terus tag-nya juga kita ganti. Di sini kan karena radio button-nya ada 2. Yang Butterworth kita tulis radio button 1, yang Chebyshev kita tulis radio button 2. Selanjutnya itu ada axis. Tadi itu axis kan untuk menampilkan sebuah grafik atau gambar. Jadi axis itu ini nih. Ini axis. Kalian klik aja. Udah sih axis nggak usah diatur-atur. Atur ukurannya aja mau segede mana. Terus selanjutnya itu ada push button. Di sini kita pakai 2 push buttonnya untuk run dan edit. Di sini sama ukuran fontnya itu 12 dan font weight-nya itu normal. Sama gantinya juga di string. Terus kita tulis misalnya mau run atau edit. Nah, karena menggunakan 2 ini, di tag-nya itu kita ganti jadi push button 1 untuk run dan push button 2 untuk edit. Selanjutnya itu button group. Nih, button group itu untuk mengelompokkan kontrol-kontrol yang berhubungan. Nah, di sini tuh kita menggunakan 2 button group. Ini button group ini kan tadi. Sini sama sih, tapi kalau di sini tulisannya bukan string tapi title, sama aja sih.
kita ganti misalnya mau filter atau parameter. Selanjutnya kalian susun aja aplikasi kalian tuh mau bentuknya kayak gimana. Selanjutnya kalau udah dirasa cukup rapi, kalian bisa save. Nah, oh ya, kalau kalian mau ganti warna backgroundnya, kalian klik aja, terus ada di color. Ya kalian pilih deh mau yang mana. Ya, setelah tadi kita membuat tata letak layoutnya untuk GUI yang kita buat, kita bisa save. Nah, setelah di save, nanti di editor akan muncul sendiri data M-file-nya. Di sini kita udah buat juga data M-file-nya. Di sini berisikan komen-komen dan source code untuk dapat menjalankan si GUI yang kita buat. Nah, di sini ada beberapa komen yang kita ganti atau function yang kita ganti. Yang pertama kita ganti itu function push button. Kita cari function push button 1 underscore callback. Nah, ini setelah si data ini kita enter, lalu kita masukkan code n sama dengan str2 num buka kurung get buka kurung handles.edit 1, kutip string kutip tutup kurung titik koma, kita enter lagi, terus kita ketikkan g sama dengan str2 num buka kurung get buka kurung handles.edit 2, tanda kutip string kutip tutup kurung titik koma, kita enter lagi, kita ketikkan fc sama dengan str2 num buka kurung get buka kurung handles.edit 3 string koma tanda kutip string tanda kutip tutup kurung titik koma, enter, fs sama dengan str2 num buka kurung get buka kurung handles.edit 4, kutip string kutip tutup kurung titik koma sama dengan pilih handles.pilih, enter, switch handles.pilih. Nah, di sini maksudnya case 1 case 2 itu kita mempunyai dua option untuk mengeksekusi si filternya itu. Di sini juga ada edit 1 sampai edit 4 itu adalah parameter-parameter yang nantinya akan kita masukkan pada GUI yang kita buat. Nih, misalnya di sini. Nah, ini edit 1, edit 2, edit 3, edit 4. Di codingannya adalah edit 1 itu inisialisasinya sama dengan n, edit 2 g, edit 3 itu fc, edit 4 itu fs kalau di source code-nya. Nah, setelah tadi kita ketikkan switch handles.pilih, kita enter, kita ketik lagi case spasi 1, kita enter. Nah, di sini sudah masuk code untuk rumus daripada untuk mengeksekusi si filter butterworth-nya. Nah, di sini kita mempunyai rumus yang diinisialisasi sebagai berikut: omega sama dengan fc per pi dikali fs, titik koma, kita enter, buka kurung siku num koma den tutup kurung siku sama dengan butter buka kurung n koma omega titik koma, kita enter, buka kurung siku hd koma wd tutup kurung siku sama dengan flex buka kurung num koma den tutup kurung titik koma, enter, y sama dengan abs
buka kurung HD tutup kurung titik koma, kita enter, pas sama dengan angle buka kurung HD tutup kurung bintang 180 per pi titik koma, enter, X sama dengan WD per pi titik koma. Untuk case 2 nya ini adalah jika kita memilih si radio button CBSave, maka yang akan dieksekusi adalah case 2, yaitu dengan komen atau kode X sama dengan 0.2.0,005.23 titik koma, enter, buka kurung siku Z, P, K, tutup kurung siku sama dengan cep 1 AP, buka kurung N, G, tutup kurung titik koma, enter, tutup kurung buka kurung siku num, den, tutup kurung siku sama dengan ZP2TF, ZP2TF, buka kurung Z, P, K, tutup kurung titik koma, enter, H sama dengan flex, buka kurung num sama dengan den, X, tutup kurung titik koma, Y sama dengan ABS, buka kurung H tutup kurung titik koma, enter, pas sama dengan angle buka kurung H tutup kurung bintang 180 per pi titik koma, kita enter, N. Nah, di sini udah masuk buat ketika kita udah milih terus kita run. Nah, di sini udah menampilkan si kurvanya, plot kurvanya dengan komen atau code access buka kurung handles.exe1 tutup kurung titik koma, enter, A sama dengan 0 titik koma, enter, plot sama dengan X, Y, tanda kutip M min, tanda kutip koma A, X, tanda kutip B min, tanda kutip X, A, B min, tanda kutip tutup kurung titik koma, enter, grid down. Nah, ini untuk menampilkan si gridnya. Kalau kita hapus nanti di kurvanya tuh nggak ada gridnya, nggak ada garis-garisnya. Nah, untuk function kedua yang kita ubah adalah push button 2 underscore callback. Nah, di sini setelah data kita enter, kita masukkan komen-komen berikut. Sama sih semuanya ini untuk kayak mengeset lagi kan push button 2 itu kan edit, ya kan? Nah, ini untuk mengeset, misalnya kita udah ngerunning, kita udah ngisi datanya 4, kita udah ngisi parameternya, kita run, udah muncul kurvanya. Nah, kita kalau mau ngembalin ke bentuk awal lagi, kita pencet edit. Nah, ini push button 2. Nah, sebagai berikut komen-komennya. Nih, sama saja, cuman yang diganti di komen handles.edit-nya aja. Setelah itu exist, buka kurung handles.exist1 tutup kurung titik koma, enter, plot, buka kurung 0 tutup kurung titik koma. Setelah itu untuk radio button 1 callback ada sedikit yang kita ubah. Setelah komen ini kita enter, lalu kita ketikkan set buka kurung handles.radio button 2, tanda kutip value, tanda kutip, 0 tutup kurung titik koma, enter, pilih sama dengan 1 titik koma, enter, handles.pilih sama dengan pilih titik koma, enter, di data, tutup buka kurung H object, handles. Di sini harus perhatikan banyak kesalahan, biasanya penulisan O di sini adalah huruf besar kapital, jangan sampai
kebanyakan orang di sini lengah mengetikkan O-nya itu O kecil. Nah, untuk radio button 2 itu sama radio button 1. Cuma yang diganti itu di set handles-nya aja. Handles.radio button itu diganti 1. Terus dipilihnya juga pilih sama dengan 2 titik koma. Perlu diperhatikan juga di sini H objeknya, jangan sampai lupa H objeknya itu O-nya harus huruf besar. Setelah itu untuk komen-komen dan function ke bawahnya itu sama saja, nggak ada yang perlu diedit. Setelah kita yakin komen atau kode yang kita ketikkan itu benar, untuk mencoba mensimulasinya itu kita harus merunning programnya. Nah, nanti kita akan coba merunning programnya. Setelah kode program selesai, selanjutnya kita running. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk membuktikan itu, kita melihat contoh soal yang ada di diktat filter. Nah, untuk contoh CWSAVE itu ada di halaman 212. Nah, ini. Selanjutnya itu kita buktikan ya. Kita klik dulu nih filternya, kan yang kita ingin coba itu CWSAVE. Nah, selanjutnya itu ordernya di sini kan 4. Kita tulis 4. Selanjutnya gainnya itu 3 dB kan. Karena di sini nggak ada frekuensi cutoff ataupun sampling ya. Di sini kita tulis 0. Nah, ini yang tadi kita udah klikkan CWSAVE. Oh ya, kita klik CWSAVE. Selanjutnya kita run. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Kita lihat apakah gambarnya benar, sama atau tidak. Nah, sama kan? Nah, selanjutnya untuk yang Butterworth itu ada di halaman 222. Yang C, yang ini. Nah, untuk menghapusnya kita klik edit. Nah, ini langsung kan. Selanjutnya kita isi. Oh ya, kita klik dulu. Kita mau Butterworth. Kita isi ordernya itu 4. Selanjutnya itu dia nggak ada gainnya, jadi kita isi 0 aja. Untuk frekuensi cutoff itu 3. Untuk frekuensi samplingnya itu 10. Selanjutnya kita run. Nah, kurvanya akan muncul seperti ini. Kita lihat apakah sama. Ya, semakin sama. Dah. Nah, kita clear lagi. Jadi ini adalah aplikasi yang telah kita buat, yaitu kurva respon frekuensi dan normalisasi LPF tipe CWSAVE dan Butterworth. Ya, dari aplikasi GUI yang kita buat dengan judul kurva respon frekuensi dan normalisasi LPF tipe CWSAVE dan Butterworth, dapat ditarik kesimpulan untuk GUI-nya sendiri kita memakai atau menggunakan ada 6 buah inputan berupa pertama multiple optional choice-nya itu ada di radio button, Butterworth dan CWSAVE. Sini adalah untuk menentukan metode LPF apa yang kita akan eksekusi. Di parameter kita memiliki 4 buah inputan, yaitu banyak order, gain, frekuensi cutoff, dan frekuensi sampling, di mana banyak order dan gain ini yang paling menentukan bentuk kurva dari si LPF tipe CWSAVE. Sementara
frekuensi sampling, cutoff, dan banyaknya orde itu menentukan bentuk kurva dari si metode LPF menggunakan Butterworth. Untuk lebih jelasnya mungkin tadi kan sudah menggunakan soal untuk membuktikan. Nah, kita akan mencoba lagi beberapa percobaan lagi untuk membuktikan bahwa si Chebyshev atau Butterworth ini sangat dipengaruhi oleh inputannya. Misal kita memasukkan kita membandingkan orde 2 dan orde 5 untuk Chebyshev. Masukkan gennya 3. Nah, ini kita melihat kurva LPF Chebyshev dengan menggunakan banyaknya orde itu sejumlah 2. Nah, dia akan seperti ini kurvanya. Sementara untuk banyak ordenya diganti 5, nah dia bentuk riak atau ripple-nya itu semakin banyak. Jadi banyaknya orde menentukan banyaknya riak atau ripple pada Chebyshev. Untuk Butterworth kita coba orde 4. Frekuensi cutoff-nya kita menggunakan 5, samplingnya kita menggunakan 15. Nah, bentuk kurvanya akan menjadi seperti ini. Sementara kita ganti ordenya menjadi 8. Nah, dia akan lebih flat bentuknya. Nah, jika kita mengganti frekuensi cutoff-nya menjadi 10, untuk kurvanya akan menjadi seperti ini. Nah, itulah beberapa perbedaan dari yang telah kita simulasikan. Intinya, kita membuat program ini berdasarkan atau based on pada PDF tugas filter diktat praktikum pengolahan sinyal digital. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih telah menonton video kami.